kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu buat kami dalam satu hari ini, satu malam ini. Engkau Tuhan membangunkan kami dari tidur kami dalam keadaan sehat. Dan terima kasih juga hari yang cerah yang Tuhan berikan kepada kami. Dan kami sebelum melanjutkan aktivitas kami dalam pagi hari ini, kami duluan untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini menjadi kekuatan bagi kami. Terima kasih Yesus. Amin. Selamat pagi buat kita saudara-saudara kami. Sebelum kita beranjak melanjutkan aktivitas kita, mari kita dulu mendengarkan firman Tuhan dari HKBP Jambi, Senin tanggal 24 April 2023, yang tertulis dalam Galatia 4 ayat 7, dikatakan seperti ini. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu adalah ahli waris oleh Allah. Sekian pembacaan nas kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema saya ambil dan mengatakan bukan lagi hamba. Saudara-saudaraku, ada 2 orang anak sedang bermain di rumah kakek mereka ketika seorang tamu datang berkunjung. Kemudian si kakek segera menggandeng seorang dari 2 cucu itu untuk diperkenalkan pada tamu tersebut. Ini cucu saya, kata si kakek tanpa mengindahkan wajah kebingungan cucu yang seorang lagi. Rupa-rupanya cucu yang diperkenalkan kepada sang tamu berasal dari anak kandungnya sendiri. Adapun cucu yang diabaikan itu berasal dari anak yang diadopsi keluarga mereka sejak bayi. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, syukurlah Allah tidak memperlakukan kita seperti kakek di atas, meskipun status kita adalah anak adopsinya. Menurut hukum Romawi yang berlaku, ketika kita ini ditulis seorang anak adopsi memiliki hak yang sah secara hukum terhadap segala sesuatu milik ayah angkatnya. Ia tidak diperhitungkan sebagai anak kelas 2, tetapi setara dengan anak kandung lainnya. Oleh sebab itu saudara-saudaraku, ketika jemaat Galatia menerima dan membaca surat Paulus ini, mereka benar-benar mengerti apa artinya menjadi anak Allah. Setiap orang yang percaya kepada Kristus bukan saja telah ditebus dari dosa dan diadopsi ke dalam keluarga Allah, melainkan juga memiliki hak penuh sebagai anak perjanjian. Kita yang sudah percaya kepada Kristus bukan lagi hamba, tetapi ahli waris Allah yang berhak menerima semua warisan kekayaan rohani. Di mata hukum, seseorang yang dianggap belum dewasa tidak berhak atas harta, benda ataupun warisan tertentu. Setelah dianggap dewasa, barulah ia berhak menerima dan menentukan harta miliknya tersebut. Pengertian demikian juga digunakan oleh Rasul Paulus untuk menjelaskan keadaan rohani seseorang di mata hukum Taurat dan Injil. Ketika seseorang masih anak-anak secara rohani, ia berasal atau ia berada di bawah hukum Taurat.
Setelah sampai waktunya, datanglah Kristus untuk melepaskan dia dari ikatan hukum Taurat tersebut. Dengan demikian saudara-saudaraku, sekarang ia bukan lagi hamba hukum Taurat, melainkan menjadi anak dan ahli waris penuh. Bila mereka yang sudah percaya kembali lagi melakukan hukum Taurat, hal itu merupakan sebuah kemunduran yang disesalkan oleh Rasul Paulus. Paulus juga mengingatkan bagaimana kasih jemaat pun berubah ketika mereka terpengaruh oleh ajaran sesat itu. Bisa kita baca dalam pasal 4 ayat 12 sampai 20. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita yang sudah percaya kepada Kristus sekarang bukan lagi hamba, melainkan anak, ahli waris Allah yang berhak menerima semua kekayaan rohani dalam Allah. Allah telah menyediakan bagi kita kekayaan kasih karunia-Nya, kekayaan dan kemuliaan-Nya, kekayaan kemurahan-Nya, kekayaan dan hikmat-Nya, dan seluruh kepenuhan Allah diam di dalam Kristus. Kita sedang menantikan saat kedatangannya yang kedua, dan kita akan bersama dengan Dia selama atau selamanya di sorga. Amin. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas sapaan firman-Mu pada saat ini, supaya kami, Tuhan Yesus, tetap berpegang kepada firman-Mu di setiap kami melakukan aktivitas kami. Dan bahkan Engkau Tuhan mengangkat kami menjadi anak kandung-Mu, bukan menjadi yang walaupun kami adalah anak atau orang tidak masuk hitungan, karena begitu banyak dosa kami. Tetapi Engkau Tuhan selalu mencintai kami, selalu menyayangi kami. Oleh karena itu Tuhan, terima kasih semua atas kasih-Mu kepada kami yang selalu memperhatikan kami, yang selalu memberikan apa yang kami perlukan. Yang walaupun Tuhan kami selalu bergelimang di dalam dosa. Oleh karena itu Tuhan, ampuni kami dari segala dosa kami, agar kami menjadi layak, menjadi menerima berkat-Mu. Terpuji, termulialah nama-Mu Tuhan, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom buat saudara-saudara kami